Kembali di Anies Pagi, pemirsa, kebakaran besar di permukiman TPA Kendari, Sulawesi Tenggara melahap 52 rumah hingga rata dengan tanah. Api diduga akibat korsleting listrik dari rumah kosong. Kobaran api besar dengan cepat melalap kawasan permukiman di tempat tumpukan akhir sampah Kota Kendari. Sejak 52 rumah yang sebagian besar semi permanen hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Peralatan permukiman dan konstruksi rumah semi permanen mempercepat merebetnya api. Belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk pemadaman. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Api diduga berasal dari korsleting listrik sebuah rumah yang tinggal pergi pemiliknya. Meskipun tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dan saat ini para korban masih menunggu bantuan dari pemerintah setempat dari lokasi pengungsian sementara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi tawuran antar dua kelompok warga pecah di kawasan Tambak Menteng, Jakarta. Tak hanya menggunakan batu dan petasan, kedua kelompok juga saling serang menggunakan beragam jenis senjata tajam. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak Menteng, Jakarta pada Sabtu malam. Kedua kubu yang bertikai terus saling serang menggunakan batu dan petasan. Bahkan tidak sedikit pelaku tawuran yang membekali diri dengan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Belum diketahui pasti penyebab tawuran. Namun kedua kubu warga, yakni warga Jalan Tambak Menteng dengan warga Manggarai, diketahui telah lama bertikai. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi tangkap dua pria yang aksinya viral saat berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa TK di Tangerang Selatan. Viral di media sosial aksi premanisme dua pria yang berusaha memalak dan membubarkan kegiatan latihan marching band siswa taman kanak-kanak di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Parahnya, terduga pelaku juga menodongkan senjata tajam di depan anak-anak TK tersebut. Kurang dari 24 jam, kedua terduga pelaku S dan EN berhasil ditangkap tim gabungan dari Polsek Cisauk dan Polres Tangerang Selatan. Keduanya ditangkap di dua tempat persembunyian dan tidak melakukan perlawanan berarti. Polisi juga menyita barang bukti sebilah pisau yang digunakan pelaku saat mengancam korbannya. Kini kedua pelaku menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cisauk dan dijerat pasal berlapis tentang pemalakan dan pengancaman dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Polisi pun juga akan memberikan trauma healing kepada anak-anak TK yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Tempo kurang 24 jam kita sudah mengamankan pelaku, terduga pelaku ya. Ada berapa orang Bang? Ada 2 orang, berinisial S alias M dan N alias D. Oke. Pak, kedua pelaku ini diamankan tidak jauh dari lokasi kejadian atau gimana Pak? Benar, tidak jauh dari lokasi kejadian. Truk tronton kehilangan kendali hingga menabrak truk di depannya lalu menghantam jembatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 1 orang terluka dan membuat lumpuh arus lalu lintas di jalur Pantura. Inilah kondisi 2 truk yang menghantam jembatan di Desa Tuna, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ini. Kejadian ini berawal saat sebuah truk tronton melaju dari arah utara menuju selatan. Saat melewati jalan menurun tajam, truk gagal menjaga jarak aman dan menabrak truk engkel di depannya. Kemudian truk bermuatan pasir ini oleng dan akhirnya menabrak pembatas jalan. Akibat kejadian ini, sopir truk tronton terluka dan dilarikan ke RSUD Tuban. Kecelakaan tersebut berawal dari truk tronton yang dikemudikan oleh Pak Muji ini berjalan dari arah utara ke selatan. Kurang menjaga jarak aman di depannya pada saat turunan, kemudian mengalami kecelakaan menabrak belakang truk yang ada di depannya, truk diesel tersebut. Sehingga truk tronton
yang dikemudikan Pak Muji ini oleng ke kiri, kemudian menabrak jembatan. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan hingga 1 km dari lokasi kejadian. Kini jalur jembatan telah bisa dilalui usai dilakukan perbaikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu menerima informasi mengenai kecelakaan kapal KM Fitri 09 yang tenggelam di perairan Selat Makassar, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal dengan 13 penumpang, maksud kami, tenggelam akibat dihantam gelombang besar. Kecelakaan terjadi ketika KM Fitri 09 berangkat dari Pelabuhan Salumbia dengan tujuan menuju Berau, Kalimantan. Cuaca buruk dan gelombang besar menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Beruntung proses evakuasi berjalan dengan lancar. Kita melaksanakan evakuasi itu berjalan lancar, didukung dengan suasana perairan yang kondusif. Kita dari sini tadi bersama teman-teman dari Polair, dari Polres, dari Lanal, Basarnas, juga kami dari KSOT, tinggal bekerja sama termasuk juga Pak Kapal Ops yang ikut tadi. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Diduga tidak mahir berenang, seorang remaja di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan tewas tenggelam di sungai. Proses pencarian korban oleh tim penyelamat dibantu masyarakat berlangsung hingga malam hari. Seorang remaja 15 tahun berinisial F ditemukan tewas di Sungai Jampu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Isak tangis orang tua korban pecah ketika melihat proses evakuasi putra tercinta mereka. Korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 4 petang usai bermain bersama teman-temannya di Sungai Jampu. Diduga tidak bisa berenang, korban tenggelam ketika air sungai tiba-tiba pasang. Pencarian korban oleh tim gabungan menggunakan perahu karet berlangsung hingga malam hari. Si korban ini lagi bermain di sungai bersama 4 rekannya. Tiba-tiba air pasang datang di lokasi itu, dan keempat rekannya ini bisa berenang dan si korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam. Usai evakuasi, korban langsung dibawa ke RSUD Baru, namun pihak keluarga menolak dilakukan visum. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Bakamla RI berhasil menangkap sebuah kapal kayu tanpa nama yang membawa sekitar 200 bal rokok ilegal di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Rencananya rokok ilegal ini akan dipasarkan di wilayah Kepulauan Riau. Sebuah kapal kayu kargo mencurigakan diberhentikan patroli Bakamla RI melalui unsur KN Pulau Dana 323 yang dikomandani Letkol Bakamla Umar Dhani di perairan Tembilahan, Kepulauan Riau. Saat digeledah, ditemukan sekitar 200 bal rokok ilegal tanpa cukai merek yang merugikan negara. Sementara awak kapal saat penggeledahan tidak ditemukan. Penangkapan ini merupakan hasil operasi gabungan antara tim Satgas Bakamla RI dan tim Satgas Cendana Bais TNI. Menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Kepulauan Riau.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Memperkenalkan budaya nasional hingga internasional bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui festival budaya. Seperti yang dilakukan di sebuah sekolah dasar di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat yang menampilkan kesenian palang pintu khas Betawi. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Festival Budaya Tahunan digelar di sebuah sekolah di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Indonesia dan mancanegara. Festival dibagi menjadi 3 tema, yakni budaya Betawi, Korea, dan Belanda. Siswa dikenalkan dari pakaian adat, makanan, hingga kesenian. Para siswa nampak antusias saat mengenakan pakaian khas Betawi hingga memainkan kesenian palang pintu. Tidak hanya itu, mereka juga mengenakan pakaian adat tradisional Belanda dan juga Korea. Festival budaya. Budaya apa? Apa aja budayanya? Ada Korea, Belanda, Betawi. Betawi. Nah, tadi sempat tampil apa? Tampil drama. Drama apa? Silat. Silat Betawi. Iya. Seneng nggak? Ini kita bahas 1-3-nya tentang budaya Belanda, TK-nya tentang Korea, 4-6-nya budaya Betawi. Nah, apa aja sih tadi yang digelar anak-anak tadi? Jadi kita kenalkan anak-anak belajar itu tentang satu makanan khasnya, pakaian khas, ada kegiatan khas dari budaya masing-masing. Diharapkan dengan adanya festival budaya ini, anak-anak lebih mengenal berbagai budaya Indonesia dan mancanegara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.